Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsa rahmatan lil 'alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sallim taslima kama amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat Arsadatul. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tiada seruan yang paling indah kecuali seruan untuk meningkatkan ketakwaan kita, kecintaan kita, serta kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yaitu dengan membuktikan selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangannya, dan berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya. Dalam kehidupan setiap manusia ada detik-detik yang sangat berkesan tidak mudah dihapus dari ingatan sepanjang hayat. Di antaranya adalah akad nikah. Memang mengucapkan ijab kabul sangat ringan, namun pada hakikatnya sangat berat dalam timbangan. Ucapan ijab kabul adalah ikrar, janji setia antar suami dan istri untuk membangun rumah tangga atau usra. Begitu pentingnya istilah ini sehingga Allah menggunakan istilah mitsokan walidon, artinya perjanjian yang kuat, kokoh dan teguh. Dalam Al-Quran ada 3 kategori yang menerangkan istilah tersebut. Pertama, perjanjian antara Allah dan Rasul. Kedua, perjanjian Allah dengan satu umat. Dan ketiga, perjanjian antara seorang suami dengan istri. Jamaah Jumat Arsadatul. Rumah adalah tempat berteduh bagi setiap individu dalam keluarga dari kesibukan dunia. Di dalamnya menjanjikan sejuta kedamaian dan kasih sayang yang harmonis. Islam sebagai din yang sempurna mengatur bagaimana mewujudkan kebahagiaan ini. Menciptakan rumah sebagaimana slogan Baiti Jannati, rumah yang di dalamnya ditemukan kedamaian, kasih sayang dan rahmat dari Allah. Laksana sebuah surga di dunia. Agar sukses dalam memikul amanah tersebut, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara sempurna. Setiap suami mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh istri, sebab itu kewajiban istri. Dan setiap istri mempunyai hak, dan hak ini harus dipenuhi oleh suami, dan itu kewajiban suami. Menjadi suami yang baik memiliki posisi tersendiri atau khusus di hadapan Allah, sehingga perbuatan yang kecil, remeh lagi sepele yang diberikan kepada istrinya dengan tulus ikhlas akan diganjar oleh Allah. Karena sesungguhnya seorang suami bila memberi minum air kepada istrinya diberi pahala. Kalau hanya seteguk saja yang diberikan kepada istri dijamin oleh Allah dengan pahala, maka bisa dibayangkan bagaimana besarnya pahala atas pemberian-pemberian yang jauh lebih berharga daripada itu. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya adalah jalan menuju surga di dunia. Bila mana seorang wanita melakukan sholat 5 waktu dan berpuasa pada bulan Ramadan serta menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, maka dia berhak masuk surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah Jumat Arsadatul. Rumah tangga dalam Islam adalah tempat berteduh, tempat terwujudnya suasana sakinah atau tentram yang disempurnakan dalam mawaddah atau cinta dan rahmah atau kasih sayang. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW,
rumahku adalah surgaku. Suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah inilah yang sangat dibutuhkan oleh setiap bayi yang lahir sebagai buah dari perkawinan. Anak yang dibesarkan dalam usroh yang tentram, diliputi oleh rasa kasih sayang, pasti akan menjadi anak yang tumbuh normal, dewasa, dan matang kepribadian. Sebaliknya, bayi yang lahir dari kegelisahan, kebencian, dan kekejaman dalam rumah tangga kelak akan menjadi anak-anak yang membalas dendam kepada masyarakat di mana dia hidup. Akan fatal akibatnya apabila seorang ibu sibuk di luar rumah dan melupakan tugas memberikan sentuhan kasih sayang secara optimal kepada anak. Anak yang merasakan sentuhan kasih sayang sejak dini akan mudah beradaptasi. Sentuhan kasih sayang sejak dini akan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Sebaliknya, anak yang kehilangan kasih sayang sejak kecil akan menjadi anak yang rendah diri, minder, dan sulit menyayangi orang lain. Ia akan protes melihat kenyataan hidup yang dihadapi. Oleh karena itu, menjadi tugas kita, utamanya para ibu, untuk kembali ke rumah. Rawatlah anak-anakmu dengan penuh kasih sayang, dan tanamkanlah nilai-nilai keislaman kepada putra-putri Anda. Bentengilah mereka dari hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka. Begitupun kepada kaum bapak. Janganlah kesibukan Anda mencari nafkah di luar rumah telantas melupakan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Sebab Allah mentakdirkan kaum lelaki sebagai pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagaimana mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat di atas menunjukkan kepada kita semua betapa berat tanggung jawab kaum pria. Selain mencarikan nafkah, melindungi, mengontrol, mengawasi pendidikan, akhlak anak istri di rumah, agar mereka senantiasa mematuhi perintah Allah dan terbebas dari siksaan. Tugas utama pemimpin keluarga yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha suwal hijaratun 'alaiha malaikatun ghiladun sidatun la ya'sunallaha ma amara hum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah dan keluarga kita menjadi baitul jannati, rumah-rumah ibarat surga yang dikelilingi kasih dan sayang, suami istri dan anak-anak yang soleh dan solehah, dan senantiasa mengagungkan nama asma Allah. Tak kalah penting, mudah-mudahan semua keturunan kita terhindar dari api neraka dan agar keharmonisan tetap terjaga selamanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya untuk mewujudkan gambaran rumahku surgaku, ada beberapa kiat yang selayaknya kita tempuh di dalam mengarungi
berumah tangga. Yakni pertama, hendaknya setiap anggota rumah tangga dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang dan penuh keikhlasan, kesabaran dan kesungguhan sesuai dengan kedudukannya masing-masing di dalam keluarga. Kedua, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, kesabaran dan keikhlasan atas dasar kasih sayang dan dengan cara yang lembut. Ketiga, sebagai pasutri dan anggota keluarga lainnya yang senantiasa menghendaki rumahku adalah surga. Keluarga yang mulia karena takwa, tinggi derajat karena beriman dan berilmu, maka sudah seharusnya untuk senantiasa berlomba untuk mewujudkan surga dunia dan akhirat. Keempat, anggota keluarga yang dapat mewujudkan rumahku surgaku adalah mereka yang senantiasa tolong menolong dan bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Mereka akan senantiasa mengenyahkan keburukan, permusuhan dan perbuatan dosa lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita akhiri khutbah singkat ini dengan menundukkan hati, pikiran dan perasaan kita. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Rabbul Alamin, sambil memohon kepadanya agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan doa kita, memudahkan urusan kita di dalam meraih cinta dan ridhonya, menolong kita di dalam taat kepadanya dan mencontoh nabinya, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengenyahkan kebatilan dari diri kita dan keluarga kita serta masyarakat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amana. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal basar. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawa bisama dohari minha wa ma baton wa hafidu ala ta'ati wa khudu lil jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allaha amarakum yusalluna ala nabiyya halladina amanu salluna alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fa'anna ghala wal waba wazina wal ghiyar. Man baladina hada khassatan wa anasa iribila bil muslimin. Amma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi yahdukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah hal azimi faskuruhu ala biyamihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.